Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang terhormat, terutama kepada Ibu Dr. Randa Ririn Sri Kuntorini, Magister Humaniora sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cecep Ridwan dari program S1 Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Pantun dulu kali ya biar tidak tegang. Nonton anime saat malam tiba, cerita seru penuh aksi. Campur kode Indonesia dan Jepang yang digunakan mahasiswa menjadi fokus analisis penelitian ini. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Campur Kode Bahasa Indonesia Bahasa Jepang dalam Tutoran Informal Mahasiswa S1 Bahasa Jepang Universitas Widyatama melalui subtitle anime Black Clover karya Yuki Tabata. Penelitian ini juga membahas bagaimana sih subtitle anime Black Clover dapat mempengaruhi penggunaan campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari mahasiswa. Di era digital saat ini, anime menjadi media yang sangat mudah diakses oleh mahasiswa. Anime tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran bahasa dan budaya Jepang. Melalui dialog subtitle, mahasiswa dapat mempelajari kosakata baru, ungkapan baru, dan cara penggunaan bahasa Jepang dalam berbagai kondisi. Fenomena yang ditemukan adalah mahasiswa yang sering menggunakan kata-kata Jepang seperti sugoi, arigato, daijobu, gambare, dan baka dalam percakapan sehari-hari. Hal tersebut juga menunjukkan adanya fenomena campur kode antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana subtitle anime Black Clover mempengaruhi penggunaan campur kode tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, bagaimana pengaruh subtitle anime terhadap penggunaan campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang. Yang kedua yaitu membentuk campur kode apa saja yang sering muncul atau yang sering digunakan oleh mahasiswa. Ketiga yaitu faktor apa saja penyebab pengguna istilah Jepang dalam komunikasi sehari-hari. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh subtitle anime terhadap campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi bentuk campur kode yang sering digunakan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa menggunakan kosakata tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Terus selanjutnya adalah teorinya. Penelitian ini menggunakan teori campur kode dari Suito, di mana menurut Suito, campur kode terjadi ketika penutur menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi. Penelitian ini juga menggunakan teori pemerolehan bahasa kedua dari Stephen Krashen, di mana menurut Krashen, pemerolehan bahasa dapat terjadi ketika paparan bahasa yang terus-menerus atau input bahasa yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, anime dianggap sebagai salah satu sumber input bahasa Jepang bagi mahasiswa. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang penerjemahan subtitle atau perilaku penggemar anime, namun penelitian yang menghubungkan subtitle anime dengan campur kode mahasiswa masih terbatas.
Selanjutnya yaitu kebaruan penelitian, di mana penelitian sebelumnya selalu berfokus pada penerjemahan subtitel anime, perilaku komunikasi penggemar anime, dan campur kode di media sosial dan komunitas anime. Untuk kebaruan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian yang menghubungkan subtitel anime Black Clover dengan penggunaan campur kode bahasa Indonesia, bahasa Jepang pada mahasiswa Universitas Widyatama. Penelitian ini menunjukkan bahwa subtitel anime tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah dialog, tetapi juga sebagai media pembelajaran bahasa yang mempengaruhi kebiasaan berbahasa mahasiswa. Selain itu, menganalisis hubungan antara paparan subtitel anime dan penggunaan kosakata Jepang dalam komunikasi informal. Poin utamanya adalah penelitian ini menghubungkan subtitel anime dengan fenomena campur kode Indonesia-Jepang pada mahasiswa yang masih jarang diteliti nih dalam kajian sosiolinguistik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena campur kode secara mendalam berdasarkan data yang ditemukan tanpa menggunakan perhitungan statistik yang kompleks. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa S1 Bahasa Jepang Universitas Widyatama yang menonton anime Black Clover dan menggunakan campur kode dalam komunikasi sehari-hari. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara online, dokumentasi, dan teknik catat, di mana setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih data yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel agar mudah dianalisis. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian. Ini jumlah respondennya cukup lumayan banyak, yaitu 50 mahasiswa. Untuk hasil penelitian umum, berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa campur kode bahasa Indonesia dan Jepang sering terjadi dalam percakapan informal mahasiswa. Bentuk campur kode yang paling dominan adalah penyisipan kata dan frasa Jepang ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Contohnya seperti sugoi, presentasi kamu keren, daijobu. Nanti kita belajar bersama, gambare, pasti kita bisa. Interpretasinya, jadi kosakata Jepang yang sering muncul itu telah menjadi bagian dari kebiasaan komunikasi mahasiswa sehingga digunakan secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik respondennya berdasarkan usia, responden terbanyak berusia 27 tahun sebanyak 20%, berdasarkan angka responden terbanyak berasal dari angkatan 2022 sebanyak 36%, sedangkan berdasarkan semester, responden terbanyak berasal dari semester 6 yaitu 36%. Interpretasinya, mahasiswa yang telah lebih lama mempelajari bahasa Jepang cenderung memiliki kosakata yang lebih banyak sehingga lebih sering menggunakan campur kode dalam komunikasinya sehari-hari. Persepsi mahasiswa terhadap campur kode. Sebanyak 56% responden menyatakan campur kode membantu meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Sebanyak 24% berpendapat campur kode mengganggu penggunaan bahasa Indonesia dan sebanyak 16% menganggap bahwa campur kode sebagai hal yang wajar dan hanya 4% yang menyatakan tidak perlu digunakan. Interpretasinya yaitu mayoritas mahasiswa menganggap bahwa campur kode itu sebagai sarana latihan bahasa Jepang yang efektif.
karena dapat membantu mengingat dan menggunakan bahasa atau kosakata Jepang secara langsung. Ungkapan anime yang paling membekas. Ungkapan yang paling diingat responden yaitu yang pertama Yami ga aru kara tsuyoku nareru sebesar 42%. Kemudian disusul Ore wa Mejikanai no o ni naru sebesar 26%. Interpretasinya adalah mahasiswa lebih mudah mengingat ungkapan yang mengandung semangat, motivasi, dan perjuangan karena sesuai dengan karakter utama dalam anime Black Clover. Anime tidak hanya mempengaruhi kosakata, tetapi juga membentuk motivasi dan identitas mahasiswa dalam penggunaan bahasa Jepang. Alasan mahasiswa melakukan Chopper-kode yaitu sebanyak 32% responden menyatakan bahwa campur kode digunakan untuk mempermudah komunikasi. Sebanyak 26% untuk menambah keakraban, 18% untuk mengisi kekosongan kata, serta 14% karena pengaruh anime. Jadi interpretasinya yaitu campur kode muncul bukan hanya karena anime, tetapi juga karena faktor sosial. Mahasiswa merasa lebih dekat dan nyaman ketika menggunakan istilah Jepang dengan teman yang memiliki minat yang sama. Selanjutnya, pengaruh anime terhadap cara berbicara mahasiswa. Sebanyak 50% responden menyatakan anime sangat berpengaruh terhadap cara berbicara mereka. Dan sebanyak 26% menyatakan berpengaruh, 14% menyatakan cukup berpengaruh. Sehingga mayoritas mahasiswa mengakui bahwa anime mempengaruhi penggunaan kosakata, ekspresi, intonasi, dan gaya bicara dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, kenyamanan menggunakan campur kode. Sebanyak 56% responden merasa lebih nyaman menggunakan campur kode. Terus sebanyak 28% menyatakan kadang-kadang nyaman. Campur kode membantu mahasiswa mengekspresikan diri dengan lebih mudah saat berkomunikasi dengan sesama maupun keluarga dalam bahasa Jepang. Untuk genre anime yang sering ditonton oleh mahasiswa yaitu genre action menjadi genre yang paling banyak ditonton yaitu sebanyak 36%. Genre fantasi sebanyak 24%, genre komedi sebanyak 16%. Di mana dominasi genre action dan fantasi dipengaruhi oleh popularitas anime Black Clover yang bertemakan pertualangan dan pertarungan sehingga banyak kosakata khas yang sangat mudah diingat oleh mahasiswa. Intensitas menonton anime. Sebanyak 40% responden menonton anime setiap hari. Dan sebanyak 28% menonton anime 3-5 kali dalam seminggu. Sehingga tingginya intensitas menonton anime menyebabkan mahasiswa memperoleh paparan bahasa Jepang secara terus-menerus, sehingga kosakata Jepang menjadi lebih mudah diingat dan digunakan. Untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu apakah responden pernah menonton anime Black Clover? Secara keseluruhan, sejumlah 44 orang pernah menonton Black Clover dan hanya tersisa 6 orang yang sama sekali belum pernah menonton Black Clover. Di sini sudah jelas bahwasanya anime Black Clover itu mempengaruhi cara komunikasi mahasiswa. Selain itu juga penggunaan bahasa Jepang dalam komunikasi sehari-hari. Sebanyak 38% responden sangat sering menggunakan bahasa Jepang. Sebanyak 32% responden sering menggunakannya jika digabungkan mencapai 70%. Sehingga bahasa Jepang sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari mahasiswa.
terutama dalam lingkungan pertemanan dan perkuliahan. Situasi penggunaan bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa yaitu saat berbicara dengan teman sesama mahasiswa bahasa Jepang sebanyak 36%, saat menonton anime dan membaca manga 24%, bercanda atau berkomunikasi santai 16%, terus kegiatan perkuliahan bahasa Jepang sebanyak 14%. Sehingga sangat sering digunakan ya kode campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang ini pada saat berbicara dengan teman perkuliahan. Kata Jepang yang sering digunakan nih. Kata yang paling sering digunakan adalah sugoi sebesar 28%, arigato sebesar 20%, daijobu sebesar 18%, dan gambare sebesar 14%, di mana kata-kata tersebut sering digunakan karena sederhana, mudah diucapkan, dan sering muncul dalam anime sehingga mudah diingat oleh mahasiswa. Untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu dengan siapa sih mahasiswa melakukan campur kode, sebanyak 48% responden melakukan campur kode dengan teman sesama mahasiswa bahasa Jepang, sebanyak 20% dengan teman dekat dan 14% dengan komunitas anime, di mana lingkungan sosial menjadi faktor utama muncul kode campur karena mahasiswa merasa lebih nyaman digunakan kosakata Jepang dengan orang yang memahami bahasa dan budaya Jepang. Selanjutnya, pengaruh menonton anime terhadap penggunaan bahasa Jepang. Sebanyak 42% responden sangat setuju bahwa setelah menonton anime mereka lebih sering menggunakan bahasa Jepang. Sebanyak 34% setuju, total responden yang setuju mencapai 76%, sehingga anime berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan kosakata Jepang dalam komunikasi sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya yaitu pengaruh subtitle anime. Sebanyak 48% responden menyatakan subtitle anime sangat membantu memahami kosakata bahasa Jepang, dan sebanyak 32% menyatakan membantu, total mencapai 80%. Sehingga interpretasinya, subtitle membantu mahasiswa memahami arti kata, konteks penggunaan, dan pengucapan bahasa Jepang sehingga mempercepat proses pembelajaran bahasa Jepang. Data display, apakah ungkapan dari anime Black Clover pernah digunakan dalam percakapan sehari-hari? Dan sangat wajar ya, sangat sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu sebanyak 36%. Jadi sangat berpengaruh ya campur kode ini. Menurut Anda, apakah subtitle anime mempengaruhi gaya bicara mahasiswa? Berdasarkan data dari 50 responden, mayoritas mahasiswa berpendapat bahwa subtitle anime mempengaruhi gaya bicara mereka. Sebanyak 22 responden, 44% menyatakan bahwa subtitle anime sangat mempengaruhi gaya bicara mereka. Sedangkan 16 responden, yaitu 32%, menyatakan mempengaruhi. Selain itu, 8 responden, 16% menilai subtitle anime cukup mempengaruhi. Sementara itu hanya 3 responden, 66% yang menyatakan kurang mempengaruhi, dan 1 responden, yaitu 2%, yang menyatakan tidak mempengaruhi sama sekali. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa subtitle anime memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gaya bicara mahasiswa, karena 92% responden menganggap bahwa subtitle anime setidaknya memberikan pengaruh terhadap cara mereka berbicara.
Selanjutnya, mengapa responden menggunakan campur kode bahasa Indonesia-Jepang? Berdasarkan data yang diperoleh, alasan utamanya adalah menggunakan campur kode Indonesia untuk latihan bahasa Jepang. Yang dipilih oleh 35 responden, yaitu 70%. Alasan berikutnya adalah pengaruh anime yang dipilih oleh 30 responden, 60%. Selain itu, kebiasaan menambah keakraban dan lingkungan pertemanan. Masing-masing dipilih oleh 20 responden sebanyak 40%. Sementara itu, lebih mudah mengungkapkan sesuatu dan alasan lainnya masing-masing dipilih oleh 10 responden, yaitu 20%, sedangkan alasan agar terdengar keren merupakan alasan yang paling sedikit dipilih, yaitu hanya 5 responden atau 10%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan campur kode Indonesia-Jepang lebih banyak didorong oleh tujuan pembelajaran bahasa Jepang dan pengaruh anime, dibandingkan sekedar untuk gaya atau agar terlihat keren. Hal ini menunjukkan bahwa campur kode digunakan sebagai sarana praktik bahasa dan dipengaruhi oleh paparan budaya Jepang. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil penelitian, anime Black Clover mempengaruhi penggunaan campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang pada mahasiswa. Kosakata Jepang seperti sugoi, arigato, daijobu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori campur kode Shuito dan teori pemerolehan bahasa kedua Creation yang menyatakan bahwa paparan bahasa melalui anime dan subtitle dapat membantu memproses pembelajaran bahasa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa subtitle anime membantu pemahaman kosakata Jepang dan mendorong penggunaan istilah Jepang dalam komunikasi sehari-hari mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan implikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa subtitle anime Black Clover berpengaruh signifikan terhadap penggunaan campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang pada mahasiswa. Pengaruh tersebut terlihat dari penggunaan kosakata, frasa, dan ungkapan bahasa Jepang dalam komunikasi sehari-hari mahasiswa. Untuk implikasinya, anime dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran bahasa Jepang karena membantu meningkatkan pemahaman kosakata dan konteks penggunaannya. Selain itu juga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan metode pembelajaran bahasa Jepang yang lebih menarik serta penelitian di bidang sosiolinguistik di masa yang akan mendatang. Rumusan dan implikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat simpulkan bahwa subtitle anime Black Clover memiliki pengaruh terhadap penggunaan campur kode bahasa Indonesia bahasa Jepang pada mahasiswa. Campur kode yang muncul umumnya berupa kata atau ungkapan bahasa Jepang yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini berpengaruh oleh kebiasaan menonton anime, lingkungan pergaulan, serta minat terhadap budaya Jepang. Oleh karena itu, subtitle anime dapat menjadi media yang membantu mahasiswa memahami dan menggunakan kosakata bahasa Jepang dalam konteks yang lebih nyata untuk komunikasi sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan mengenai penggunaan campur kode bahasa Indonesia, bahasa Jepang pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen.
Saya sangat siap menerima pertanyaan dan masukan, eee, dan dari teman-teman semuanya. Ada pantun lagi nih, eee, bunga sakura bermekaran indah, tumbuh cantik di musim semi. Analisis campur kode telah dibahas. Terima kasih atas perhatian yang diberikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.